Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena pagi hari ini nih kita masih diberi kesehatan rohani dan jasmani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, sholawat beserta salam pada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena jasa Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah, kita sampai saat ini masih memeluk ajaran yang benar, yakni ajaran agama Islam, agamanya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bahas dengan cara alon-alon, yakni tentang perilaku Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad. Kita kupas dengan alon-alon, walaupun sampai berapa episode pun, oke, supaya kita bisa paham dan bisa kita terapkan pada kita, jiwa kita, ruh kita, hati kita, dan jasad kita. Amin ya rabbal alamin. Saya selain ngaji, baca juga di sini nih, nanti kalian lihat sponsornya ini. Saya jualan produk-produk ini. Kalian lihat ya, produk-produk yang ada di layar ini saya jualan juga. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Setiap hari dikala fajar menyingsing dan lingkaran-lingkaran putih di ufuk sana mulai menghalau kegelapan malam, seorang muadzin bangkit serta berseteru kepada semua manusia yang masih terlelap dalam menunaikan sholat. Lebih baik daripada meneruskan tidur. Jadi menunaikan sholat lebih baik daripada tidur. Ia mengajak mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca sholawat bagi Rasulullah. Seruan itu disambut oleh ribuan, bahkan jutaan umat manusia dari segenap penjuru bumi, menyemarakkannya dengan sholat dan menyambut pahala serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamaan dengan terbitnya hari baru, lalu ketika hari beranjak siang, sang muadzin pun bangkit kembali untuk menyerukan agar manusia menunaikan sholat zuhur, lalu sholat asar, maghrib, kemudian isya. Setiap sholat mereka menyebut Muhammad, hamba Allah, Nabi, Rasul, dengan penuh kerendahan hati yang syahdu. Selama dalam rangkaian sholat 5 waktu, jantung mereka bergetar menyebut asma Allah dan menyebut nama Rasul. Begitulah mereka, dan akan begitu mereka terus secara terus menerus setelah Allah memperlihatkan agama yang sebenarnya dan benar-benar memang benar, dan melimpahkan nikmatnya kepada seluruh umat. Rasulullah Muhammad dengan nama yang begitu indah dan mulia, jutaan bibir setiap hari mengucapkan penuh dengan hikmat sholawat. Nabi Muhammad adalah nama yang sangat sakral bagi setiap kaum muslim dimanapun mereka berada. Setiap adzan dan sholat, nama beliau selalu disebut.
kisah sejarah beliau selalu diceritakan, baik dalam pelajaran agama Islam ataupun dibacakan oleh orang tua di saat kita masih kecil. Bahkan dalam kajian-kajian siraman ruhani seorang kaum muslimin akan diceritakan juga sejarah kehidupan Rasulullah selamanya akan menjadi wacana yang sering dikaji di dunia ini. Beragam jenis media digunakan untuk memperluas informasi tentang Rasulullah yang sangat mulia ini, mulai dari buku, film, rekaman kaset, dan lain-lain sebagainya. Semua itu ditujukan agar setiap muslim memiliki pengetahuan yang lengkap tentang Rasulullah, tentang nabinya, dan memupuk kecintaan kepada Rasulullah Muhammad hingga menjadikan anutan teladan mereka. Namun tentu saja semua rekaman perjalanan pribadi mulia itu bukan hanya untuk dibaca, dilihat maupun didengar, atau sekedar menjadi bagian dari kisah-kisah Nabi yang harus diketahui seorang muslim, melainkan sudah seharusnya seorang muslim menirukan akhlak yang mulia, tingkah laku Rasul. Benar adanya bahwa salah satu nikmat utama di antara nikmat-nikmat utama yang lain yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia adalah diutusnya Rasulullah sebagai pembawa risalah Islamiyah, sekaligus memberi contoh dan teladan kehidupan yang benar bagi keselamatan dunia dan akhirat. Beliau diutus dengan tugas menyampaikan risalah Islam sekaligus sebagai rahmatan lil alamin bagi seluruh alam semesta yang penuh dengan contoh teladan utama. Amal dan ajaran risalah Islam yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah demikian luas dan tak terhingga, bukan hanya meliputi kehidupan umat manusia, melainkan juga menjangkau seluruh kehidupan di jagat raya ini. Jadi Islam telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya untuk satu zaman, melainkan juga untuk zaman yang akan datang. Jadi suatu hal yang harus kita yakini, kebenaran Islam akan selalu aktual zaman ke zaman. Oleh karena itu, membangun peradaban ini memang harus didahului dengan membangun manusianya. Adapun manusia sampai hari kiamat nantinya, manusia mempunyai potensi yang tidak dimiliki oleh hewan, yaitu akal pikiran dan hati nurani. Apalagi artinya teknologi modern kalau manusianya primitif. Dengan demikian, di zaman apapun Islam tetap bisa solusi, Islam tetap bisa diandalkan, Islam tetap bisa mengikuti walaupun perubahan zaman. Disinilah umat Islam perlu memahami tentang bagaimana indahnya Islam, bagaimana profesionalisme Islam, bagaimana produktifnya Islam, dan betapa agung serta luhurnya risalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah.